Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ya ayatuhat talibat a'azzani Allah wa iyyakuna subahul khair. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikhudurikunna bi'abri internet. Asallah ayusahilakunna jami'an. Nastamir dirasatana. Kita lanjutkan pembelajaran kita halaman 30, yaitu dengan judul Qissah Imru'ah min Ahlil Jannah. Qissatu Imru'ah min Ahlil Jannah, yaitu cerita seorang wanita dari penduduk surga. Wa hadhihi qissatun ajibatun azimatun fiha ibratun wa 'adatun wa 'idhatun. Innaha qissah imra'atin min ahlil jannah. Ini adalah cerita yang menakjubkan, yang luar biasa. Di dalamnya ada pembelajaran dan nasihat. Sesungguhnya cerita itu adalah seorang wanita dari penduduk surga. Ruwal Bukhari Muslim fi sahihihima. Diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya, sahih keduanya. An Atha bin Abi Rabbah qala. Dari Atha bin Abi Rabbah berkata, qala li Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata kepada saya, ala arika imra'atan min ahlil jannah. Maukah aku berikan cerita kepadamu seorang wanita dari penduduk surga? Qalat, bala. Ia berkata, ya. Qala, kemudian ia berkata, hadhihi al-mar'ah as-sauda. Ini adalah seorang wanita yang berkulit hitam. Atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat. Kemudian dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, inni usra wa inni atakashaf fad'allahu li. Saya orang yang sering kesurupan dan saya sering terbuka auratnya, maka doakanlah kepada Allah untukku. Qala in syi'ti sabarti walakil jannah wa in syi'ti da'autullah ayyu'afiyaki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kamu menghendaki bersabar, maka kamu akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa in syi'ti da'autullah ayyu'afiyaki. Dan jika engkau menghendaki agar saya doakan kepada Allah agar disembuhkan, maka Allah akan menyembuhkan. Faqalat, wanita tadi berkata, asbiru. Faqalat, inni atakashaf fad'ullaha li alla atakashaf fada'a laha. Wanita tadi mengatakan, asbiru, saya bersabar. Faqalat, dan ia berkata, faqalat, kemudian dia berkata, inni atakashaf, tatkala saya kesurupan itu saya terbuka auratnya, maka bermohonlah kepada Allah untukku agar tidak, yaitu terbuka auratnya tatkala dia kesurupan. Fada'a laha, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakannya. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inni usra itu artinya adalah saya kesurupan. Ada yang sebagian mungkin kalian dengar yaitu sakit ayan ya. Tapi kalau yang dijelaskan sama Syekh Abdul Razak di sini atau dalam hadis ini, usra itu artinya kesurupan. Kemudian Syekh mengatakan di sini,
linata'ammal fi qissah hadhihi al-mar'ah al-'azimah. Fa hadhihi al-mar'ah ma'aha iman wa sidqan. Kita perhatikan di dalam cerita ini, cerita yang mulia ini, cerita yang besar ini, seorang wanita ini dia mempunyai keimanan dan kejujuran, mempunyai kesucian dan bersih. Wadin wahaya, agamanya kuat dan dia pun juga punya malu, mempunyai sifat malu. Wabiha hadhihi syiddah wal bala, dan dengannya yaitu mempunyai sakit yang sangat luar biasa. Ala wa huwa ma asabaha min sar'in. Tidaklah dia, wanita tersebut, menderita yaitu kesurupan. Fakana yu'arrikuha, dengan kesurupan itu dia menjadi insomnia, yaitu tidak bisa tidur. Wa yuqaliquha, dan bikin dia stres atau galau dengan bahasa kita. Wa yu'diha, kemudian dia menderita. Wa yajjuruha, dan dia pun juga merasa sakit. Faja'at talibatan minan nabi alaihi salatu wassalam ayyad'uwallaha laha ayyakshifa ma biha min dhurrin. Kemudian dia datang dan meminta kepada Nabi SAW agar mendoakannya, yaitu agar mengangkat apa yang dia derita, mengangkat apa yang dia yaitu menderita dari ujian, bala atau penyakit. Fa arsyadaha alaihi salatu wassalam ila ma huwa a'zam laha. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada wanita tersebut dengan pilihan agar lebih mulia baginya. Agar lebih mulia baginya min dzalika, dari apa yang dia derita. Ala wa huwa an tasbir ala syiddati wal bala wal awa. Tidaklah seorang wanita tadi lebih memilih bersabar atas yang dia derita dari ujian tersebut. Ujian yang sangat luar biasa. Watakunal akibah al jannah. Tatkala dia bersabar atas yang dia derita, maka keadaannya, sakitnya itu akan mengakibatkan dia masuk surganya Allah. Fahtarat husnal akibah. Kemudian wanita itu lebih memilih yaitu wajamila al-mal, tempat tinggal yang mulia, yaitu keadaannya yang menderita di dunia itu akan menjadi penduduk surga. Bidzumanati Rasulillah, yaitu dengan jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in sabarat, jika dia bersabar. Jadi maksudnya anak-anakku sekalian, dia itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar disembuhkan, agar diangkat penyakitnya yang dia derita itu. Karena dengan penyakitnya itu dia tidak bisa tidur, merasa dia tersakiti, merasa dia menderita. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pilihan dan memberikan petunjuk kepada seorang wanita tadi agar dia, kalau seandainya dia itu pengen didoakan, ya nggak apa-apa, dia akan sembuh. Tetapi jika dia dengan keadaannya seperti itu, kemudian dia bersabar, maka baginya akan mendapatkan surga. Ternyata seorang wanita tadi lebih memilih yaitu surga. Dia bersabar atas penyakit yang dia derita, kemudian dia akan memilih surga. Jadi semacam itu. Kemudian selanjutnya di sini illa annahu baqiya yu'arrikuha maka na yusibuha min takassufi ba'di auratiha. Kecuali dia masih menyisakan pada dirinya yaitu sebuah dirinya itu tatkala dia itu mendapati atau kesurupan, dia akan terbuka sebagian dari auratnya. Wa dhuhuri ba'di ardai jismiha, kemudian tampak dari sebagian anggota tubuhnya hala sar'iha, tatkala dia kesurupan.
ma'annaha ma'dzuratun fi hadhil hal limardiha. Dengan ini maksudnya terbukanya auratnya itu adalah sebuah udzur baginya karena keadaannya dia itu sakit gitu loh ya. Falaisat mukhtaratan lidzalik, dan wanita itu tidak memilih atau tidak pilihan, maksudnya tidak pilihannya dia agar terbuka auratnya itu loh. Wala qabilatan lahu, dan dia pun juga tidak terima kalau seandainya auratnya terbuka. Wala radiyatan bihi, dia pun enggak ridha. Wa ma'adzalika syiddatil haya'iha, karena atas kuatnya malunya dan kuat imannya, wa kuwah imaniha, dan kuat imannya, wa niqa'u qalbiha, dan bersih hatinya, wa husnu zakaiha, dan sangat bagus yaitu kesuciannya, ja'alaha taqlaqu asyaddal qalaq, dengan terbukanya auratnya itu maka dia sangat sempit pikirannya, maksudnya stres, min hadhil inkisyaf, gara-gara apa? Terbuka auratnya. Jadi dia tuh jadi galau, resah. Jadi yang bikin dia itu resah, bikin dia itu tidak ridha karena apa? Tanpa auratnya. Fahtarat radhiyallahu anha as-sabru walahal jannah, dan dia pun memilih, ya, sahabiah tadi memilih agar bersabar dan mendapatkannya surga. Illa anaha, kecuali bahwa dirinya ini atakasyaf, dia mengatakan yaitu saya terbuka auratnya. Dia sabar, dia tidak apa-apa menderita itu, ya kan, tetapi saya ini atakasyaf. Beliau berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya itu terbuka auratnya. Ai anna hadzal amrun la atamakkan minas sabri alaih. Dengan terbukanya aurat ini maka dirinya, maksudnya la atamakan, saya tidak terima, tidak nyaman, ya kan? Saya tidak bisa bersabar kalau seandainya saya terbuka auratnya. Wa in kana waqi'an an ghairi ikhtiyarin minni, ya, walaupun terjadi, maksudnya tatkala dia itu tatkala kesurupan, dia tidak memilih untuk terjadi terbuka aurat ini gitu loh. Dia enggak milih. Fada'ala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakannya. Fakanat ba'da dzalika tasra'u. Kemudian tatkala dia kesurupan, ya kan, wala tatakasyaf, maka dia tidak terbuka auratnya, bida'watin Nabi alaihi salatu wasalam, atas doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah. Jadi maksudnya anak-anak sekalian, dia ini atas petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa tatkala dia bersabar untuk penyakitnya, maka Allah akan memberikan surga. Maka dia tetap memilihnya. Bersabar, tidak apa-apa. Dia itu suka kesurupan, ya, atau mungkin dalam penerjemahan yang lain dia itu ayan, ya, sebagian menerjemahkan ayan. Dia tetap tidak apa-apa berpenyakit ayan, tapi Syekh Abdul Razak mengatakan kesurupan. Dia enggak masalah. Ya, yang bikin dia tidak bisa tidur, yang bikin dia tidak nyaman apa? Karena tatkala dia kesurupan itu dia terbuka auratnya. Ini yang bikin dia tuh stres gitu loh ya. Dan bahkan dia sakit ini pun bukan keinginannya dia, apalagi berkeinginan memilih bahwa dia terbuka auratnya. Nah, karena dia seorang yang Masya Allah kuat imannya, kuat malunya, kuat agamanya, baik hatinya, maka ini yang bikin menyebabkan dia tidak bisa nyaman hatinya. Akhirnya dia mengatakan kepada Rasulullah, ini atakasyaf ya Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ini terbuka auratnya. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan, ya, agar tidak terbuka tatkala dia kambuh, yaitu kesurupannya. Kemudian setelah didoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia selama kesurupan tidak terbuka auratnya. Masya Allah. Jadi anak-anak sekalian, dapat kita ambil untuk pada pertemuan kali ini, yaitu seseorang apabila bersabar atas penyakit yang dia terima, ya, maka dia akan mendapatkan surga baginya. Karena penyakit itu mengurangi yaitu dosa-dosa kita. Ya. Kemudian kalau kita imang tatkala sakit mungkin nggak sadar terbuka auratnya, boleh kita mencontoh berdoa kepada Allah agar tidak tampak auratnya. Seperti wanita ini tadi. Walaupun dia seorang wanita yang
berkulit hitam. Jadi surga Allah itu tidak memilih kulit. Jadi entah kulit hitam, kulit putih, kulit apa lagi? Kulit hijau, kulit pink, kulit ungu. Allah tidak melihat itu. Yang penting apa? Atas keimanannya. Nah, ini dia berkulit hitam. Tapi dia punya keimanan yang kuat. Sehingga dia termasuk apa? Min ahlil jannah. Dari penduduk surga. Mungkin sampai sini dulu pada pembelajaran kita hari ini. Karena Ustaz hanya mengulang bagaimana penerjemahan kalian saat kemarin yang kami berikan tugas. Ternyata ada yang nyambung, ada yang tidak, atau kemirip-miripan. Tapi walhamdulillah ala kulli hal. Tep, hayanah tatim, biqiraatid du'a, kafaratil majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.